Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran fisika kali ini kita masih berada pada bab dinamika rotasi dan keseimbangan benda tegar. Kita masuk ke subbab yang J tentang titik berat. Nah, sekedar informasi bahwa titik berat ini merupakan subbab terakhir pada bab ini. Oleh karena itu, minggu depan kita titik-titik isi sendiri titiknya ya, jadi minggu depan dipersiapkan dirinya. Kita mulai lagi ya mengenai pembahasan titik berat. Titik berat dari segi konsep, ini titik berat merupakan letak atau posisi dari resultan gaya berat tiap partikel yang menyusun suatu benda. Jadi letak atau posisi dari resultan gaya berat tiap partikel. Contohnya ada pada gambar ini. Ada sebuah bangun datar yang memiliki massa tertentu, gitu kan. Nah, bangun datar tersebut yang memiliki massa, pasti dia punya partikel-partikel penyusunnya kan, setiap benda tuh. Nah, partikel-partikel penyusun benda itu, dia juga memiliki yang namanya W, yaitu gaya berat. Jadi, pada gambar ini partikel-partikel penyusunnya itu ditunjukkan sama yang bola-bola nih, yang bulat-bulat ini warna hijau nih. Hijau apa biru nih, gitu kan. Jadi partikel-partikel penyusunnya ini kan punya massa juga kan. Nah, artinya dia juga memiliki gaya berat. Nah, resultan dari seluruh gaya berat partikel-partikel penyusunnya ini, nah itulah letaknya di mana, itulah yang dinamakan dengan titik berat. Seperti ini kan, misalnya di baris pertama sini W1, baris sebelahnya W2, baris sebelahnya W3, dan baris sebelahnya W4. Jadi ini adalah partikel-partikel penyusun benda tersebut, dan gaya beratnya itulah dia kan, berarti ada W1, W2, W3, dan W4. Ada 4 nih gaya beratnya. Nah, tapi untuk mempresentasikan keempat gaya berat ini, kita cukup menuliskan satu tanda gaya aja, yaitu di tengah-tengahnya, di tengah-tengah dari bangun tersebut. Kita tarik ke bawah seperti biasa. Nah, itulah sekarang sebagai W-nya. Jadi W atau gaya berat pada benda yang tadi. Jadi bukan lagi dinyatakan dengan W1, W2, W3, W4 gitu kan, tapi cukup satu titik aja yang dipakai untuk menentukan gaya berat dari benda tersebut, yaitu di tengah-tengahnya. Jadi letaknya di tengah-tengahnya itu, ini yang di tengah-tengah ini, itulah dinamakan sebagai titik berat, gitu ya. Maka letak atau posisi titik berat itu akan menjadi pusat keseimbangan massa. Nah, jika dia itu sebagai perwakilan ya dari sekian banyak partikel penyusun yang memiliki massa nih, jadi ada satu yang ditunjuk sebagai perwakilan dari mereka semua, gitu kan. Nah, itulah di mana letaknya, itulah dinamakan dengan titik berat. Dia akan menjadi pusat keseimbangan massa. Jadi pusat massanya, pusat massa dari setiap partikel-partikel ini ada di satu tempat. Tempat itulah dinamakan dengan titik berat. Nah, bangun yang diperlihatkan pada gambar ini ada segi 4. Segi 4 ini kan bisa persegi atau persegi panjang, gitu kan. Nah, yang titik putus-putus ini, garis putus-putus ini merupakan sumbu simetri kan, sumbu simetri lipat dari bangun tersebut. Nah, ternyata perpotongan dari sumbu simetrinya di tengah-tengah ini yang hitam, berarti di situ letak titik berat dari benda tersebut. Demikian juga dengan segitiga, demikian juga dengan lingkaran. Jadi kalau lingkaran ini kan paling gampang lah ya, karena posisi titik beratnya sama dengan pusat lingkaran. Nah, jadi pada titik-titik inilah terpusat massa benda tersebut, di mana di tengah-tengahnya itulah yang dinamakan dengan titik berat, gitu kan. Nah, ada lagi dua gambar di bawah nih. Ada sebuah papan, yang warna biru nih papan, gitu kan. Pada gambar yang atas, jadi penumpunya itu diletakkan berat ke kanan, kayak gitu kan, sehingga papannya yang di sebelah kiri akan turun. Tapi ketika penumpunya itu diletakkan di tengah-tengah batang, maka keduanya dalam keadaan seimbang. Nah, oleh karena itu
Yang di tengah-tengah ini itulah yang disebut dengan titik berat. Berarti pada gambar pertama, karena papannya pun tidak seimbang, berarti bukan di situ titik beratnya. Nah, ini juga ada gambar lagi nih. Ini persegi. Nah, tengah-tengahnya ini kan perpotongan simetrinya. Yang sebelahnya lagi persegi panjang. Yang ini lingkaran, kemudian segi 3. Nah, kalau untuk persegi sama persegi panjang ini kan cara menentukan titik beratnya nggak terlalu sulit gitu kan. Berarti cukup di tengah-tengahnya aja. Apalagi lingkaran, pasti di pusat masanya kan. Nah, kalau untuk segitiga, nanti segitiga ada catatan khusus bagaimana cara menghitung titik beratnya. Tapi jangan khawatir, cuman sekedar aja kok maksudnya itu. Nah, ini tadi yang saya bilang ya, rangkumannya berarti titik berat merupakan perpotongan dari sumbu simetrinya. Nanti titik berat pada suatu benda itu dia harus dinyatakan dengan koordinat kartesius, artinya harus dalam x, y. Nah, pembahasan kita pada titik berat ini ada 3 sebenarnya. Titik berat 1 dimensi atau panjang, 2 dimensi itu tentang luas, 3 dimensi dan tentang volume. Tapi kita hanya akan mempelajari poin 1 dan 2 aja, yaitu titik berat 1 dimensi atau panjang dan 2 dimensi atau luas. Nah, tapi ini yang perlu diingat betul ketika kita membahas mengenai titik berat 2 dimensi, yang harus diingat betul adalah bangun datar yang akan kita hitung-hitung itu nanti dia meliputi ini aja nih, persegi, persegi panjang, segitiga atau lingkaran. Tapi lingkaran mungkin bisa kita simpan dulu ya, karena yang saya bilang kita akan belajar selain itu gitu tadi kan. Nah, jadi kalau kita mau membuat atau menghitung berapa titik berat untuk benda 2 dimensi, nah benda tersebut itu harus dalam ini wujudnya persegi, persegi panjang atau segitiga atau lingkaran atau gabungan atau kombinasi dari bangun-bangun berikut ini. Nah, ini tadi kalau untuk segitiga ada catatan khususnya dalam menentukan titik beratnya adalah sepertiga dari tinggi, yang mana sepertiga dari tinggi itu merupakan acuannya dari alas. Nah, bagaimana nih kalau bangunnya seperti ini? Kalau tadi kan kita bahasnya yang pada bangun datar tuh cuman persegi, persegi panjang, segitiga, dan lingkaran. Nah, tapi ternyata dia bisa dikombinasikan kayak gambar yang hijau ini kan, dikombinasikan. Dia nggak satu bangun datar lagi nih, tapi ada 2, yaitu segitiga dan persegi panjang. Tentukan letak titik beratnya. Nah, itu nanti ya akan kita bahas. Tapi sebelum kita bahas tentang luas, yang pertama kita harus bahas dulu mengenai titik berat 1 dimensi atau panjang. Jadinya kita bicara mengenai berapa panjangnya aja, kayak gitu ya. Makanya dia disebut dengan 1 dimensi. Ada 6 buah kawat tipis yang warna merah ini kan juga sudah ada penomorannya masing-masing 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu kan. Yang jadi pertanyaan, di manakah letak titik berat benda tersebut? Nah, pembahasan mengenai contoh soal yang pertama ini akan saya buatkan di video berikutnya ya. Terus titik berat 2 dimensi. Nah, kembali lagi kita ke gambar ini. Berapa letak titik beratnya gitu kan? Nanti akan saya bahas juga pada video berikutnya. Kemudian yang kedua ada lagi bangun. Nah, dia terkesannya kayak bolong gitu di sini kan. Nah, bolongannya itu tingginya 90 cm, 90 cm lagi ke bawah. Nah, sama seperti yang sebelumnya, pembahasannya ada di video. Nantinya akan ada satu soal lagi yang berasal dari buku Brilian yang akan saya jadikan sebagai contoh soal. Jadi disimak baik-baik, semoga Allah mudahkan dalam memahami pelajaran ini. Oke, siap-siap minggu depan. Assalamualaikum. Ini ya contoh soal yang pertama. Udah Ustazah salin kembali mengenai pembahasan titik berat 1 dimensi atau pembahasannya mengenai panjang. Ada 6 buah kawat. Sini dikasih nama L1, L2, L3, L4, L5, dan L6. Ada 6 buah rangkaian kawat. Ditanyakan bagaimana atau di mana titik beratnya. Jadi pembahasan atau cara menjawab mengenai titik berat itu baiknya kita buatkan tabel. Tabel seperti ini. Ini tergantung dari berapa banyak kawatnya. Karena di sini ada 6, maka sudah buatkan juga 6. Nah, jadi tapi yang paling penting itu yang bagian atas ini kepalanya.
Ini nanti pada pembahasan titik berat 1 dimensi, 2 dimensi harus ada dia. Ada X, ada Y, ada LX, ada LY. Ini wajib nih, kepalanya mesti ada. Nah, kita mulai dari yang pertama ya. Sekarang kita mulai dari kawat L1. Ini dia L1. Nah, pembahasannya kan udah ada tuh, kalau dia lurus seperti ini, titik beratnya di tengah-tengah gitu kan. Jadi di sini titik beratnya di tengah-tengah. Nah, dari titik berat ini inilah kita bisa menentukan di mana X-nya, di mana Y-nya. Kalau mau menentukan X dari kawat pertama. Nah, X itu kan yang ini kan, yang sumbu mendatar ini dia kan. Jadinya dari titik tersebut kita buat aja garis putus-putus sehingga menyentuh sumbu X. Nah, di sini rupanya berapa tuh pembacaannya dari sini? Dari nolnya ini ke sini, yaitu 20. Makanya kita buat di sini X-nya 20. Nah, sekarang Y-nya lagi. Y-nya dari sini kan titik yang tadi kita buat, kita tarik ke samping sehingga menyentuh sumbu Y. Di sini dia berarti berapa tuh dari 0 ke sini? Kalau semuanya ini 20, berarti sini ke sini 10. Maka di sini kita buat Y-nya 10. Nah, gitu. Terus LX-nya lagi. LX-nya maksudnya L kali X. Nah, tadi panjang L-nya berapa? Panjang L-nya berapa di sini? Mengikuti gambar juga 20, ya kan panjangnya nih. Berarti kalau LX berarti 20 kali 20 400. LY 20 kali 10 200. Nah, itu untuk kawat pertama. Kawat yang kedua lagi. Ini L2-nya kan? Ini L2. Sama kayak tadi, kita ambil dulu titik beratnya. Tengah-tengahnya gini kan? Nah, berapakah X-nya? Tarik garis dari titik berat tersebut ke bawah sehingga menyentuh sumbu X. Berarti di sini kan? Nah, di sini. Berapa nih dari acuannya sampai sini? Yaitu 60. Terus bagaimana Y-nya? Tarik ke samping kan? Terus sehingga menyentuh sumbu Y. Sini. Sama kayak tadi, berarti dari sini ke sini 10. Berapakah panjang si L2? Juga sama kayak si L1 ya, berarti juga 20. Dah, kalikan. 20 kali 60, 12, nolnya 2, 20 kali 10, 200. Gitu ya untuk L2. Selanjutnya L3. L3 yang ini, yang panjang dari sini sampai sini. Nah, semuanya seberapa nih panjangnya kita lihat? 80 ya. Di tengah-tengahnya di 40 kan, di sini kan. Nah, dah tarik garis dari titik ini ke bawah. Ternyata berhenti di sini. Berapa dari sini ke sini? X-nya yaitu 40. Y-nya gimana? Dari sini tarik ke samping sehingga menyentuh sumbu Y, di sini berhentinya. Di sini ke sini 20. Panjang L3 tadi berapa? 80 kan? Sini ke sini kalikan. 8 kali 4 32, nolnya 2. 8 kali 2 16, nolnya 2. Itu L3. L4 lagi. Di sini dia L4 kan? L4 tengah-tengahnya berarti di sini kan? Berarti panjang si 4 berapa nih? Sini 40, sini 20, berarti panjang si L4-nya 20 kan? Tengah-tengahnya di sinilah. Nih. Dah X-nya dari titik ini ke bawah sep. Berarti berapa nih titik beratnya? Kalau acuannya di sini, nolnya di sini pula, perpanjangan yang kita buat tadi. Berarti 0. Nah, bagaimana Y-nya? Di sini. Di sini titiknya tadi kan? Nah, di sini berarti berapa ketinggiannya nih dari sini ke sini? Berarti di sini 30. Maka Y-nya 30. Paham? Kalau gitu tinggal kita kalikan. 20 kali 0, 0. 20 kali 30, 600. L5. L5 dari sini sampai sini. Berapakah panjang si L5 nih? Di sini mulainya nih 60 kan? Di sini 20. Berarti panjang si L5 40. Kalau gitu tengah-tengahnya gini ya.
sini kan, berarti dari sini ke sini 20, sini ke sini juga 20, tengah-tengahnya. Oke, X-nya dari titik ini kita tarik garis putus ke bawah, sampai sini. Ya kan? Itu dari sini ke sini 40. Y-nya dari sini ke sini, samping, berarti enggak pas nih gambar saja koordinatnya ya. Ke samping sini dia mestinya kan. Nah, berapa nih dari sini ke sini kalau gitu? Juga 40. Kalikan 4 kali 4 16. 4 kali 4 16. Nah, yang terakhir L6, ini dia L6. Berarti L6 ini berapa panjang ini? Sini 40, sini 20, berarti 20 panjang L6 itu ya. Di sini ke sini 10, ini ke sini juga 10. X-nya ada nih 80. Panjang L6 tadi 20 ya. Y-nya dari sini panjang sini. Ternyata di sini 30. Terus kalikan 8 kali 2 16, 2 kali 3 600. Sudah selesai kita mengisi tabelnya. Langkah berikutnya kita harus menentukan sigma L-nya. Berarti sigma L itu jumlah semuanya nih. Jumlah semuanya ini 2 tambah 2 40, 120, 140, 180, 200. Berarti sigma L-nya 200. Selanjutnya sigma LX. Berapa nih semuanya nih? 400 tambah 1200, 1600, 16 tambah 32, 48, 48 tambah 16 berapa? 64 ya, 64 tambah 16 80, berarti 8000. Sementara sigma LY nya 200 tambah 200 400, 400 ini 2000, 2600, 42 48. Itu sigma LY nya 4800. Nah, jadi langkah pertama isi tabel, langkah kedua tentukan sigma-sigmanya, langkah ketiga. Nah, ini juga rumus bakunya. Menentukan X adalah sigma LX per sigma L. Ya, masukinlah sigma LX berarti 8000 per 200. Berarti X sama dengan 40. Menentukan Y, sigma LY per sigma L, yaitu 4800 per 200. Maka L-nya 24. Maka kesimpulannya, titik berat benda tersebut adalah pada koordinat 40,24. Jadi inilah jawabannya. Contoh yang kedua, kali ini titik berat pada benda dua dimensi atau bicara mengenai luas. Ini kan contoh soalnya, ditanyakan tentukan letak titik berat benda tersebut. Nah, pada gambar ini kan dia belum ngasih koordinatnya kan, di mana sumbu X, di mana sumbu Y-nya. Nah, kalau belum kita aja yang buat sendiri, di mana kita mau. Misalnya, saya buatin di sini. Kita buat di sini misalnya, aduh. Kayak gini misalnya saya buat. Dah, misalnya nih kayak gini. Ini sebagai sumbu X, ini sebagai sumbu Y. Kita buat aja sendiri koordinatnya, atau koordinatnya itu mau di sini. Sini Y-nya. Misalnya gitu kan, sini X-nya tetap boleh juga. Jadi terserah aja selama ada sumbu koordinatnya kayak gitu kan. Nah, misalnya nih Ustazah buatin sumbu koordinatnya di sini. Ya, ini Y, ini X-nya. Udah kan? Baru kita buat tabel kayak tadi. Kan di sini luas nih. Kalau luas kan di simbolnya A kan? A. Itu kan luas. Apa aja tadi sampingnya? Nah, wajib-wajibnya selain A ada X. Habis itu Y. Habis itu AX. Sebelahnya ada AY. Nah, ini pokok-pokoknya kan. Ini adalah tabel yang mesti kita buat. Sekarang menentukan A-nya lagi.
Nah, A atau luasnya itu kita bagi-bagi aja. Jadi berapa bangun sih bisanya, tapi kita usahakan bangunnya itu paling sedikit, jangan terlalu banyak membagi bangunnya. Nah, kalau misalnya Ustazah bagi kayak gini ya Ustazah bagi, boleh kan? Berarti ada 2 bangun, yaitu segitiga sama persegi panjang. Pokoknya bangun yang kita buat itu pokoknya seputar persegi, kalau nggak persegi panjang, kalau nggak segitiga, antara 3 itu aja buat, gitu ya. Misalnya Ustazah bagi seperti ini dia. Nah, kalau Ustazah baginya kayak gini, ini segitiga kecil, ini segitiga kecil, ini segitiga lagi, 1, 2, 3, 4, kebanyakan kan? Itu kita usahakan sedikit aja membaginya tuh. Berarti Ustazah bagi aja lah kayak gini ya. Nah, yang segitiga, yang persegi panjang Ustazah kasih nama bangun pertama, yang ini bangun kedua. Yang segitiganya ini sebagai bangun kedua. Berarti ada 2 bangun nanti di sini ya. Kita mulai dari bangun pertama, yaitu si persegi panjang. A ini kan luas nih. Kita hitunglah berapa luas persegi panjang tuh. Panjang kali lebar kan? Panjangnya ini 20. Ini 10 kan? Berarti 20 kali 10, 200. Ini bangun pertama kan? Dah, tentukanlah X-nya lagi. Nah, dari gambar yang ada di modul tuh kan kalau persegi panjang tuh kan di tengah-tengah kan? Kayak perpotongan simetrinya berarti di sini nih. Nah, sekarang dari titik beratnya itulah kita mengetahui X dan Y-nya kan kayak tadi juga, kalau mengetahui X, tarik garis dari titik tersebut ke bawah sehingga menyentuh sumbu X. Di sini dia. Nah, yang X-nya itu kan dari pusat ini kan, pusat koordinat. Dari sini sampai sini. Berapakah dia? Karena ini 20, maka dari sini ke sini 10 kan? Terus sini ke sini 10 juga. Berarti semuanya berapa? 20. Nah, kalau untuk Y-nya dari titik ini tadi, tarik garis putus-putus ke samping kan, nah ini dia, berarti dari sini ke sini berapakah dia? Nah, karena dari sini ke sini sama kan, ini ke sini 10, berarti dari sini ke sini 5, maka Y nya 5. Dah, kaliin 200 kali 20, 4 tuh 2, 3, 200 kali 5, 10, 1, 2. Itu cara menentukannya ya untuk bangun yang pertama. Habis itu bangun kedua lagi ya. Bangun kedua adalah segitiga. Berapakah luas segitiga ini? Alas kali tinggi bagi 2 kan? Alasnya berapa nih? Ini 10, ini 20, ini 10. Berarti 40 kan? 40. Tingginya berapa nih? Ini ke sini. Wah, nggak ada tingginya. Gimana ya? Ini kita yang mau tahu kan? Ini kan tingginya kita mau tahu tuh. Nih, gitu kan? Pakai Pitagoras kan? Ini 25. Ini berapa nih? Ini kan 10 nih. 10, 10, 25. Berarti kalau di sini 25, di sini 20, berapakah dia? Si ini berarti akar 25 kuadrat kurang 20 kuadrat kan? Akar 625 kurang 400. Akar 225 ya. Sama dengan 15. Dapatlah tingginya 15. Kalau gitu kita sambung ke sini lagi ya. Alas kali tinggi bagi 2. 20 berarti 300. Maka di sini luas yang kedua 300. Gitu ya. X-nya lagi. Nah, tadi kan di modul ada tuh dibilang bahwa titik berat dari segitiga adalah sepertiga dari T. Berapakah dia? Sepertiga dari tingginya berapa tadi? 15. Berarti sepertiga dari 15, 5 cm. Ini nih acuannya dari alas. Alasnya kan yang ini nih. Nah, ini kan alasnya semuanya 40 tuh. Tetap kita bergerak dari tengahnya. Berarti tengah-tengah dari si 40, 20 kan? Di sini kan. Nah, dari sini ke sinilah yang 5 tuh. Nah, inilah yang 5. Inilah titik berat dari segitiga tersebut. Gitu. Paham? Nah, dari titik inilah baru kita bisa menentukan X dan Y-nya. Kita tentukanlah si X. Dari titik ini kan, tarik garis putus-putus ke bawah sampai sini. Berapa sini ke sini? 20. Oke. Y-nya lagi sini sampai ke samping. Nah, sini. Berapakah itu? Nah, dari sini sampai sini, berapakah dia? Dari sini ke sini kan 10 kan? Ini ke sini 5. Berarti 5
gitu kan. Kaliin lah 300 kali 20, 3 kali 2 6, nolnya tuh 23. 3 kali 15 45, nolnya berapa lagi? 2. Dah selesai tabel kita kelebihan nih. Habis itu sigma lagi kan, sigma A berarti ini 500, sigma AX berapa nih? 6000 tambah 4000 10.000, sigma AY 5500. Nah, cari X-nya lagi kan. X sama dengan sigma AX per sigma A, yaitu 10.000 per 500. Berarti apa nih? 20. Sedangkan Y, sigma AY per sigma A. Berapa? 5.500 per 500. Dapatnya 11. Maka titik berat bendanya adalah 20,11. Selesai. Contoh yang berikutnya lagi ya, masih tentang titik berat 2 dimensi, tentang luas. Ini gambar yang kita pakai yang di bawah ya, ini nggak jadi pakai ya. Nah, ini juga masih belum ada kan sumbu koordinatnya, jadi kita yang harus buat sendiri. Dimana kita mau buat? Kalau yang sebelum-sebelumnya saya buat di pinggir gini kan. Gini kan. Gimana kalau kali ini kita buat di tengah-tengah? Ini sebagai apa? Sebagai Y. Tetap di alasnya nih kita buat dia menjadi X. Dan kita buat koordinatnya kan. Habis itu membagi bangunnya lagi. Gimana ya? Seefektif mungkin agar dia dikit. Kalau saya bagi begini, ada 3 tibanya kan, ini, sama ini. Bisa nggak ya dikit dari 3? Bisa 2. Oke, ini dibagi 2 kayak gini kan, tapi trapesium nggak boleh dia kan, berarti tetap harus kita bagi lagi kayak gini kan, supaya ada segitiga sama persegi panjangnya. Wah, gimana ya? Nah, solusi yang tepat adalah kita anggap ini sebagai satu bangun yang utuh. Ya, ini semua sebagai satu bangun yang utuh berupa persegi panjang. Ya, bangun satu. Nah, kalau begitu, ini sebagai bangun yang bolong, yaitu bangun kedua. Gitu ya. Jadi yang pertama utuh kita anggap penuh, yang kedua yang ini segitiga yang kosong ini. Ini kan kosong aslinya kan, kayak gini nih kan, kosong. Jadi nggak apa-apa. Nanti pas di A-nya yang si kosong ini kita kasih min. Nah, kayak ngitung luas waktu pelajaran matematika gitu kan. Iya. Saatnya kita isi tabel lagi. Kita mulai dari bangun pertama, yang si persegi panjang nih. Berarti panjang kali lebar kan. Lebarnya berapa nih? Ini dia kan, 90. Terus panjangnya 90 sama 90. Berarti 90 kali 9, 18. Gini ya. Ini luas persegi panjang berapa nih? 9 kali 18, 72, 7162. Ya, 90 kali 180. Ya, 162. Berarti tambah nolnya 2 lagi kan. Berarti luas yang pertama 162, nolnya 2. X-nya. Nah, karena ini persegi panjang nih. Berarti kan titik beratnya di tengah-tengah gitu kan. Di tengah-tengah berarti dari sini kan ini 90, berarti ke tengahnya 45, ini 90, 80, tengah-tengahnya di sini. Paslah di sini kan. Dari sini ke sininya 45, dari sini ke sininya 90. Pas kan di tengah-tengahnya. Inilah acuan kita untuk bergerak ya. Sekarang X-nya lagi. Tarik garis putus-putus sehingga menyentuh sumbu X di sini. Berimpitannya sama pusat koordinat kan? Berarti 0. Y-nya pas di sini kan dah nempel di Y kan, berarti dari sini ke sini berapakah dia? Berarti dari sini ke sini sama dengan ini ke sini kan, yaitu 90. Kalau gitu AX-nya menjadi 16.200 kali 0, 0. Terus 16.200 kali 9, berapa tuh? 162 kali 9, 18, 1545. Gini, 1458, nolnya 2. Ini untuk bangun yang pertama. Bangun yang kedua lagi, yaitu si segi 3. Berapakah luasnya?
Luas segitiga alas kali tinggi bagi 2. Alas ini 90, tinggi ini 90 bagi 2. Ya kan? 9 kali 9 aja lah, 8100 bagi 2. 81 bagi 2 berapa? 405 ya. 405 0. Nah, ini dia kan luas si segitiganya. Karena dia kan kosong nih aslinya kan, maka di sini kita kasih tanda min. Min 4050. Kita sambung titik beratnya lagi. Titik berat si segitiga ini kan sepertiga tinggi kan. Sini lagi buatnya ya. Sepertiga tinggi. Berarti 1/3 tingginya ini kan. Berapakah aku? 90 tingginya ya. 90. Berarti ini menjadi 30 cm. Ingat ini dari alas. Alasnya kan yang ini. Alasnya kan 90 nih. Berarti tengah-tengahnya 45 kan. Dari sini ke sini 45, ini ke sini juga 45. Jadi di sini kita mulai bergerak sejauh 30 cm. 30 cm. Ah, di sinilah misalnya ya. Inilah yang 30 tuh. Nah, sekarang ini acuannya nih. Berapakah X-nya? Tarik garis ke bawah sehingga menyentuh sumbu X. Ternyata bertepatan juga sama nolnya. Berarti X-nya juga 0. Y-nya? Nah, di sini udah nempel ya di Y kan. Berapakah dari sini ke sini? Gimana nih? Ini ke sini 90 kan? 90. Ini ke sini ini ke sini semuanya 90 juga kan? Sini udah ada 30. Berarti sisanya 60. Berarti 9 tambah 6 150. Kalikanlah ini kali ini 0. Terus 40 50 kali 150. Mana nih? 405 kali 15 25 2 25 504 ya kan? Terus 5706 min 6075, nolnya berapa belum terikut nih? 2 kan? Udah, tutup. Baru sigma AX sama dengan 16.200 kurang 4.050. Sigma A ya, nggak pakai X nih, keliru ya terlibat. Berarti sigma A 16.200 kurang 4.050, 12.150. Habis itu sigma AX-nya 0 kan, 0. Sigma AY-nya ini 1.458.000 dikurang 607.500. Dapatlah hasilnya ini 850.500. Selanjutnya X sama dengan sigma AX per sigma A. Sigma AX-nya ini kan 0 per A-nya 12.150. Hasilnya 0. Y-nya sigma AY ini tadi kan 850.500 per 12150. Tadi hasilnya setelah dihitung dapatnya 70. Maka titik beratnya 0,70. Berarti kalau kita pindahin ke gambar ini 0 kan, 70, ini semua 90, berarti kira-kira di sinilah. Jadi ini adalah titik berat dari benda tersebut. Nah, ini tambahan satu soal lagi ya dari buku Brilian halaman 12 nomor 50. Sebuah benda tipis homogen mempunyai bentuk dan ukuran seperti pada gambar. Letak titik pusat massa ini berarti titik berat kan, dari alas. Nah, alasnya kan yang ini. Ini sebelumnya kan dia nggak ada apanya, koordinatnya kita buat aja sendiri. Saya buat misalnya dari samping kayak gini kan. Ini Y berarti ini X. Nah, karena dia mintanya dari alas, artinya pertanyaan soal ini tentukan titik pusat massa terhadap sumbu X gitu, ya kan? Dari alas itu kan di X nih, maka pertanyaannya itu sebenarnya gini, letak titik berat massa dari atau terhadap sumbu X adalah kayak gitu. Kalau ada ketemu soal kayak gini yang terhadap sumbu X, nah berarti dia hanya meminta titik berat pada sumbu Y aja gitu ya. Nanti misalnya gini, tentukan titik berat terhadap sumbu, ini kan Y tadi ya, terhadap sumbu Y, berarti dia minta X aja, jadi salah satu aja gitu ya kalau ada kata-kata terhadap kayak gini. Tapi kalau nggak ada kayak gitu berarti dia minta kedua-duanya. Paham?
Nah, berarti soal ini dia minta terhadap sumbu X. Berarti dia cuma menanyakan Y aja. Makanya kan di optionnya ini tunggal gitu kan dia. Nah, nggak ada pakai koma-koma. Kayak ini kan pakai koma nih, 3,4. Ini kan tunggal aja. Nah, karena itu tadi, karena dia cuma menanyakan yang Y-nya. Nah, kalau gitu kita kerjakan kayak biasa lagi. Kita bagi dulu kan bangunnya. Ustazah bagi kayak gini aja ya. Yang ini persegi panjang bangun pertama. 8 kali 4, 32. Segitiganya ini berapa nih? Alasnya 8. Alah, belum lagi tingginya. Tingginya belum ada. Ini 5, ini semua kan 8. Berarti sini ke sini 4. Berarti 3 kan? 8 kali tingginya 3 bagi 2. 12 ya. 12. X-nya untuk ini, berarti tengah-tengah sini kan, sini ke sini, sep. Ini 0 ya. 0 ke sini berapa? Kalau semuanya 8, berarti 4. Maka X-nya 4. Y-nya ini, sini ke sini berapa? Semuanya 4. Ini kan, berarti sini ke sini 2. Y-nya 2. Sisi segitiga lagi. Sepertiga T kan? Sepertiga T-nya tadi 3. 1 tuh dari sini kan. Ini semuanya kan 8. Berarti tengah-tengahnya kalau bagi 2 4 kan. Itu dari sini. Ini naik ke sini sebesar 1. Ya kan, 1 cm. Berarti dari sini ke sini ini ke sini 4. Terus dari sini ke sini berapakah dia? Ini ke sini aja udah 4 kan. Ini ke sini tadi berapa? 1. Berarti 4 tambah 1 5. 5 kalikanlah 32 kali 4 berapa nih? 1, 2, 8. 32 kali 2 6, 4. 12 kali 4 48. 12 kali 5 60. Ini jelek ya tulisan Ustazah Afwan. Sigma A berapa? 32 tambah 12 4, 4. 3, 4 ya, 4. Sigma AX 128 tambah 48, 8 kali 8, 16, 1, 6, 7, 1, 7, 6. Sigma AY, 64 tambah 60, 1, 2, 4. Terus, X, sigma AX per sigma A. Oh iya, saya lupa. Kan dia cuma minta Y kan? Minta Y kan? Jadinya nggak payah kita hitung ini, nggak usah, karena cuma minta Y. Halah. Dah, gitu ya, berarti ini nggak perlu ya. Berarti Y sama dengan sigma AY per sigma A. Sigma AY-nya nih 124 per 4. Berapakah? Bagi-bagi 2. 62 bagi 2, 22 ya. Oh, bagi 4 bisa tadi nih. Kalau ini bagi berapa lagi nih? Bagi 2, 31. Bagi 2, 11. Betul nggak nih? Bagi 2, 31, bagi 2, 11. Habis itu udah ya. 31 per 11, 31 per 11 berapa? 2, 22, 22 kurang 31 kurang 22, 9. 90 bagi 11, 90 bagi 11, 8 ya. Ada nggak jawabannya? Oh, ada nih. Berarti jawabannya yang D, yaitu 2,8.